Halo teman-teman, sebelum masuk ke inti video, kenalin nih, dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Namanya Bapak Drs. M. Kendri Widianto, MC. Halo Rek, kita dari kelompok 7 dari kelas PKNF. Perkenalkan, nama aku Devi Safitri dengan NIM 79. Dan saya Maiswari dengan NIM 060. Dan saya Arialdini dengan NBI belakang 74. Saya Daneswara Setia dengan NIM belakang 075. Saya Habibsandra Aini dengan NIM 80. Jadi langsung saja. Selamat menonton. Hai guys, di sini kita udah sampai di Museum 10 November. Nah, ikutin keseruan kita yuk keliling-keliling Museum 10 November. Cekidot! Tapi tunggu dulu. Sebelum kita keliling, alangkah baiknya kita langsung ke video. Penjelasan, penjabaran dari kakak pemandu wisata Monumen 10 November Surabaya. Halo guys, perkenalkan nama aku Arialdini dari kampus Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini aku lagi berada di Museum 10 November. Nah, kebetulan nih ada kakak-kakak pemandu Museum 10 November. Yuk kita kenalan. Halo kakak. Halo, Dengan siapa nih? nama aku Hani. Nah, ini guys kakak pemandu wisata. Namanya Kak Hani. Boleh tanya-tanya sedikit tentang Museum 10 November? Boleh banget nih, kalau boleh tahu mau tanya tentang apa nih kakaknya? Nah, ini. Apakah Museum 10 November ini tuh mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya bangsa? Kalau untuk soal menumbuhkan rasa cinta tanah air ataupun rasa bangga terhadap negara sendiri tuh sebenarnya ini tuh sangat mendukung banget. Seperti yang bisa kakak lihat di sebelah sana itu ada patung di mana itu yang apa namanya patung pahlawan tak dikenal. Jadi di sini tuh waktu pembangunan 10 November itu museumnya lebih banyak tuh kita menggali sedalam 7 meter. Nah di dalam sini tuh banyak ditemukan tulang belulang eh, kayak orang-orang tentara dulu. Jadi sebagai guna untuk memberikan rasa respect ataupun rasa menghargai jasa mereka dibuatlah patungnya. Nah, kalau untuk pemakamannya itu ada di atas yang ada 3 patung itu. Nah, Oh, itu pemakamannya. iya. Jadi biar apa namanya orang area-area Surabaya ataupun orang-orang Surabaya itu kayak punya rasa cinta tanah air terhadap Surabaya. Jadi kayak mereka tahu bagaimana perjuangan orang-orang Surabaya pada zaman dulu itu kayak gimana. Oh, gitu. Terus nih, Kak, pendapat Kakak tentang peran Museum Tugu Pahlawan dalam menjaga dan melestarikan nilai budaya perjuangan bangsa itu gimana? Kalau untuk peran dalam menjaga dan melestarikan budaya itu kita lakunya sudah dari lama sih Kak. Kayak misalnya kalau misalnya ada rombongan sekolah ataupun rombongan dari mahasiswa ataupun orang luar negeri biasanya tuh minta ini pemandu untuk meng-guide mereka dari lantai 1 sampai lantai atas untuk menceritakan bagaimana sih apa namanya Surabaya ini kayak kayak terbentuknya dari apa, terus kenapa bisa perang, terus juga mereka bahkan beberapa dari mereka itu kayak ini salah persepsi tentang ini apa namanya eh, kantor pos. Mereka itu ngiranya dulunya tuh kantor pos kan awalnya tuh sekolah dari HBS, tapi mereka itu ada yang mengira kalau misalnya HBS School atau sekolahnya Soekarno itu berada di ini di SMA Kompleks, tapi ternyata HBS School tuh di ini kantor pos yang ada di Kebun Bojo. Jadi kita itu bisa membantu orang-orang untuk tahu bagaimana sih keadaan zaman Surabaya itu kayak dulu kayak gimana. Terus juga soal perawatan kita beberapa yang seperti yang kakak lihat kita masih menyimpan foto-foto maupun replika-replika ataupun senjata-senjata atau koleksi yang masih ada saat ini. Jadi beberapa kali itu masih ada kayak pembersihan kayak dibersihin kalau misalnya ada kotor ataupun ada yang rusak dibenerin. Oh, gitu. Terus, menurut Kakak nih, apakah generasi muda saat ini Gen Z masih memiliki ketahanan budaya yang kuat setelah mengunjungi museum seperti ini? Kalau untuk Gen Z sendiri ini sih kak beberapa masih ada beberapa juga udah enggak ya. Hal itu bisa dilihat waktu kemarin kita ada pameran Bajawara kak. Jadi kayak kita menampilkan kayak film atau dokumenter lah bagaimana Surabaya itu kayak dulu jadi perangnya, terus bagaimana penyelesaiannya itu
dengan cara yang menarik. Jadi orang-orang muda itu nggak hanya melihat koleksi aja, jadi mereka bisa menonton yang membuat mereka ini semakin tahu gitu. Jadi semakin ingin menghargai, menghormati ataupun menumbuhkan rasa cinta tanah air mereka. Oke. Terus bagian atau koleksi mana di Museum Tugu Pahlawan yang menurut kakak paling mencerminkan ketahanan budaya bangsa? Kalau itu sih banyak ya Kak, seperti yang bisa Kakak lihat ini ada apa namanya patung pahlawan tak dikenal, juga ada pembuatan tugu pahlawan, terus juga ada apa namanya ini orasi dari Bung Tomo. Tapi kalau yang mewakili menurutku yang ini sih Kak, apa namanya orasi dari Bung Tomo. Jadi beliau itu kayak sebelumnya beliau itu kayak udah menggebu-gebu ingin menyampaikan orasinya, tapi sama salah satu pihak pahlawan itu kayak tunggu kamu ini latihan dulu aja ya biar kita takutnya kan kalau misalnya orang udah menggebu-gebu takutnya ada typo ataupun salah kata. Jadi beliau itu rekaman latihan dulu habis itu rekaman jadi kayak untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air atau apa itu menurutku yang paling cocok itu orasi dari Bung Tomo. Oke. Terus terakhir nih Kak, bagaimana pengaruh museum terhadap upaya mempertahankan nilai budaya di tengah arus globalisasi sekarang? Kalau menurutku sih Museum 10 November lebih tepatnya itu ini nggak nggak ketinggalan zaman jadi nggak cuma nampilin apa namanya pameran-pameran ataupun koleksi-koleksi yang ada tapi mereka itu berusaha berinovatif kayak misalnya kadang itu ngadain event kayak teatrikal yang seperti kakak lihat hari ini tuh ada teatrikal kak jadi setiap minggunya karena kita dari bulan Oktober kita ada teatrikal jadi kayak menceritakan bagaimana Surabaya step by stepnya itu apa terus juga ada parade juga itu juga termasuk dari ini apa namanya event dari museum terus juga ada Bajawara juga kemarin ya. Oh maaf, kalau buat parade itu berapa minggu sekali atau bulan? Kalau untuk parade sih hanya event-event tertentu kayak misalnya 10 November kemarin tapi kalau yang teatrikal juga sebenarnya tuh sama teatrikalnya ini kayak kejadian apa saja yang diadakan jadi kayak misalnya ada kejadian perobekan bendera itu waktu itu di teatrikalnya di ini di apa namanya Jalan Tunjungan yang di Hotel Yamato itu ya, terus juga ada kejadian di mana apa namanya ini apa sih kayak perang perang senja yang itu minggu kemarin itu jadi nggak cuma hanya menampilkan koleksi tapi mereka mau berinovasi ya. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Makasih.